Kami di sini dari kelompok 1 Pancasila yang beranggotakan 4 orang akan membuat sebuah video vlog mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa. Kami di sini berjumlahkan 4 orang dengan saya sendiri Dani Afrizal dan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Nur Sulaiman dengan NIM 1208016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kunyasari dengan NIM 12080123050. Sebagai ideologi dasar negara diharapkan mampu memfilter atau penyaring untuk perubahan zaman di era globalisasi saat ini. Artinya, Pancasila sebagai pandangan hidup suatu bangsa yang dianut oleh negara, pemerintah, rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik monopoli seseorang atau organisasi perkelompok yang Kesetiaan, nasionalisme, dan patriotisme warga negara kepada bangsa dan negara dapat diukur dalam bentuk kesetiaan mereka terhadap filsafat negara yang secara formal diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang 1945. Kesetiaan tersebut tampak dalam sikap dan tindakan, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, karena digunakan sebagai pedoman arah untuk semua aktivitas hidup dalam kehidupan di segala bidang. Untuk semua tingkah laku serta tindakan perbuatan warga negara Indonesia harus dijiwai dan pancaran dari semua sila yang ada di Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan abang siapa? Dengan Abang Rehan. Abang Putra. Oh, Bang Rehan dan Abang Putra. Saya boleh minta saya sedikit, Bang? Boleh. Saya ingin bertanya mengenai Pancasila sebagai fungsi pandangan hidup suatu bangsa, Bang. Ya, Jadi di silakan. sini bagaimana menurut Abang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Ya, kalau menurut saya, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu kan sebagai ideologi dasar negara. Artinya sebagai landasan dalam suatu negara. Jadi kalau dalam kita sebagai masyarakat berarti itu sebagai pedoman untuk kita menjadi masyarakat Indonesia, untuk pegangan kita menjadi masyarakat Indonesia, untuk menjaga perilaku kita, pandangan hidup kita, dan sebagainya lah, banyak. Baik, Bang. Selanjutnya, Bang, bagaimana menurut pandangan Abang mengenai sila kelima Pancasila, Bang? Apakah sudah adil di negeri ini, Bang? Nah, kalau menurut saya, menurut pandangan saya, kalau adil sih mungkin bisa dikatakan belum, karena gimana ya, seperti yang kita ketahui juga di sini banyak korupsi, bisa dibilang makin merajalela. Selain itu pun kayak hukum-hukum yang berlaku mulai tidak adil. Contohnya pada rakyat kecil ditindas, sedangkan orang-orang besar yang semakin besar tambah besar lagi. Ya intinya apalah, untuk mensejahterakan yang sudah sejahtera. Jadi belum ada keadilan ibaratnya. Itulah bisa dibilang. Baik, Bang, terima kasih atas jawabannya, Bang, ya. Terima kasih atas waktunya, Bang. Oke. Saya akan mewawancarai dengan seseorang. Dengan siapa nama, Bang? Nah, Yuda Hadi Purnomo. Kali ini saya akan mewawancarai Abang, yaitu dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan dasar negara menurut Abang? Menurut awak nih, dasar negara adalah sumber bagi pembentukan konstitusi dalam negara. Misalnya cerminan dari peradaban kebudayaan, keluhuran, budi dan kepribadian tumbuh dalam sejarah perkembangan Indonesia. Baiklah, Bang. Terima kasih.